Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Hanya puji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena seorang hamba hanya menempatkan pujiannya kepada Allah semata, dan juga syukur seorang hamba hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga Allah memberi kita keistiqomahan sampai akhir hayat, sehingga ketika Allah wafatkan kita kelak, kita dimasukkan sebagai hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bulan lalu kita sudah membahas tentang larangan seseorang membenci dan melupakan akan nasab. Apapun kaitan dengan nasab kita dilarang melupakan apabila levelnya membenci. Dan juga kita dilarang untuk menisbatkan diri kita seolah-olah kita bernasab pada satu kaum, padahal kita bukan nasab kaum tersebut. Malam hari ini kalau Allah masya'Allah, itu sudah kehendak Allah, kita akan membahas hadis yang ke-43. Hadis ini sangat cocok dengan keadaan kita, di mana kita tahu keadaan umat Islam di negeri ini sedang dimainkan politik kolonial Belanda dan bidai perang. Kita sedang diadu. Maka apa yang terjadi hari ini itu tidak terlepas yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, yaitu disebut dengan penyakit wahab. Ketika umat Muhammad ini sudah terjangkiti namanya penyakit wahab, hubbu dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut. Fa iyadullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti suatu saat kalau dekat dan jamaah dan Pak Guru begitu yayasan, saya akan hadirkan Dr. Syarif. Dia juga asli orang Yaman. S1 sampai S3 beliau di Universitas Madinah, Batul. Itu bisa bercerita kepada kita yang pernah kita pelajari di kitab Al-Lu'lu'ul Marjan min Faqihiddin Al-Yamani. Orang yang sangat mengenal agama, kata Rasulullah SAW di Sahih Bukhari, adalah penduduk Yaman. Hari ini Yaman hancur. Sebabnya apa? Houthi. Siapa Houthi? Syiah. Bagaimana awal kehancuran Yaman? Kita akan bisa hadirkan sosok Dr. Syarif. Bahkan suara beliau ada beberapa tempat, termasuk Masjid Al-Ghazi pernah saya bawa beliau, ya, beliau penceramah saya terjemah. Ketika beliau imam itu suara seperti Imam Sudesi. Kita ada kerinduan dan sosok Imam Sudesi. Dan beliau hafiz, ahli tafsir, S3 beliau bidang tafsir dan hadis. Bapak Ibu rahmatullah, saya akan bacakan hadis yang ke-43. Hadis Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslimi fusuq, mencela, menyakiti, menjelek-jelekkan saudara muslim itu adalah perbuatan kefasikan. Apa itu fasik? Dalam terminologi Islam, fasik itu seseorang mengetahui tentang hukum tapi dia tidak melaksanakannya, itu fasik. Jadi dia tahu hukum, tahu kaidahnya, tahu nilai syariatnya, tapi dia tidak melaksanakannya, disebut dengan kefasikan. Makanya Allah ingatkan, manusia yang paling banyak di hadapan Allah ternyata bukan orang kafir, juga bukan orang munafik,
Tapi yang paling banyak kedudukan manusia di hadapan Allah yang Allah abadikan dalam surah Al-Maidah, ya, surat yang kelima di ayat 50, di ayat 49, yang paling banyak adalah orang fasik. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sungguh kebanyakan manusia di muka bumi, kata Allah, mereka yang berbuat fasik. Di antara bentuk kefasikan apa? Ketika kita mencela saudara, ketika kita menyakiti saudara. Dan ini hari ini seolah-olah ada di hadapan kehidupan kita. Saling menghujat, saling mencela, saling tajassus. Pada perintah Rasulullah SAW, tahabu wa tahadu, saling menyayangi dan saling memberi hadiah. Karena ketika kita sudah saling menyayangi, pasti kita akan memberi sesuatu yang sangat dicintai oleh saudara kita yang lain. Dan kita lihat fenomena akhir, guys. Sampai media barat yang saya baca, mereka mengatakan ini adalah sosok yang sangat fenomenal. Bahkan bisa masuk dalam yang namanya rekor Guinness Book. Tidak ada tokoh dunia itu disambut begitu hebat, ya, begitu dahsyat. Bahkan itu digambarkan orang berjalan kaki itu sampai 7 kilo, sampai 9 kilo, bayangkan. Apa yang bisa kita tangkap? Versi saya, dan saya banyak coba dialog dengan teman-teman kelompok itu karena mahabbah, kecintaan. Yang namanya kecintaan itu nggak bisa direkayasa. Kayak orang Falillah, karena istilah zaman dulu, kalau orang lagi jatuh cinta, dia istilah mohon maaf, taib kambing rasa coklat, sampai demikian. Padahal kapan taib kambing rasa coklat, itu bahasa yang demikian. Sehingga ada istilah ketika orang Falillah ada namanya power of love, kekuatan cinta. Dia akan melakukan apapun, bisa blend out dia, bisa kehilangan akal ketika jatuh cinta. Nah, itulah sosok-sosok mereka yang menyambut HMS ini. Walaupun memang itulah manusia yang ada yang maksud, kecuali Rasul kita Muhammad SAW. Versi saya, ketika beliau dihujat oleh seorang artis dan beliau seolah-olah membela diri dengan bahasa yang ya kita tahu lah. Nah, disitulah sebenarnya agak riskan kita memahami. Tapi itulah manusia. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita dan harus bermuslim. Ketika orang memuji kita, itu bisa menjadi awal kehancuran kita. Dan beliau mengajarkan kita satu doa, bahwa pujian itu bisa membuat kita hancur. Apa doa yang beliau ajarkan? Allahumma la tu'akhidni mimma yaqulu. Ya Allah, jangan engkau hukum aku dengan ucapan dan pujian mereka. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku ya Allah terhadap apa yang mereka tidak tahu. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan, seandainya manusia mengerti tentang aib, tentang kekuranganku, aku yakin tidak ada manusia akan mendekati. Itu sosok Imam Malik. Siapa yang tidak punya? Siapa yang tidak punya kekurangan? Ya, maka pujian itu sebenarnya karena mereka tidak tahu tentang kekurangan kita. Nah, hari ini kita baru tahu sosok yang begitu fenomenal ketika berucap dengan ucapan itu, ya kita tahu dia manusia. Saya tidak mencari pembenaran atau membela beliau, tidak. Tapi jujur saya juga tak nyaman dengan bahasa itu. Karena sejarah mencatat ketika Rasul kita Muhammad SAW dibully tentang sosok diri beliau, ketika orang-orang menghujat tentang sosok diri beliau, yang kita ketahui beliau adalah pemaaf. Bukankah ada seorang Yahudi siang malam menyakiti beliau? Tapi ketika Yahudi ini sakit, beliau datangi Yahudi mendoakan sampai istrinya Aisyah terheran-heran. Bukankah itu musuh engkau ya Muhammad? Tapi beliau memaafkan. Bagaimana ketika Fathu Makkah, beliau tidak pernah lagi mengungkit-ungkit tentang pengusiran beliau dari kota Makkah. Beliau hanya memberi penawaran. Tapi ketika agama Allah dihina, masih ingat kisah tentang 70 penghafal Quran yang itu? Masih ingat betapa marahnya? Inilah sosok Rasul kita Muhammad SAW.
Sampai beliau menjelaskan dalam Sahih Muslim, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Dan itu Allah tegaskan dalam surah An-Najm, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh pada diri engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Bahkan beliau menjelaskan dalam Sahih Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, ada dua penyebab orang akan masuk surga kepadanya, berkaitan dengan takwa dan yang kedua berkaitan dengan akhlak. Dan juga ada dua penyebab orang menjadikan dia menjadi penghuni neraka, berkaitan dengan lisan ucapan dan berkaitan dengan apa? Faras, kemampuan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, inilah yang terjadi. Syariat Allah, sunnah Rasulnya, hari ini kita kembali diingatkan lewat hadis yang nomor 3 dari Ta'alul Madyan, sibabul muslimi fusuq, mencela, menghina. Maka ada beberapa yang disebutkan wala taqaghadu, jangan sampai kamu apa? Saling membenci, saling bermusuhan. Wala tahasadu, jangan sampai iri dengki hasad. Ya wala tajassasu, jangan sampai mencari-cari kesalahan saudaramu. Bahkan perintah beliau waktu ikhwan, hendaklah kamu menjadi saudara. Bagaimana beliau menjelaskan tentang al-muslim di muslim kan bunyan yashuddu ba'dhu ba'd. Sosok saudara, sosok muslim dengan muslim yang seperti satu bangunan yang utuh. Bunyan marsus kata Allah. Yang satu kesatuan, itulah sosok muslim saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan kita harusnya membangun sebuah persaudaraan. Tapi hari ini persaudaraan ini sedang dipermainkan oleh orang-orang kufar, karena Allah sudah ingatkan di surah Al-Baqarah ayat 120, walan tarda 'anil yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah dalam surah Al-Baqarah di ayat 120, tak pernah ridho dengan yang namanya keadaan ini. Dan kita sangat tahu bagaimana kasus gereja Yasin. Di sini takbir Allahu Akbar juga salah takbir. Hari ini mulai diungkit-ungkit lagi ya Pak, ya. Dan ini terus. Karena siapapun kelompok yang lebih cinta dengan dunia, yang lebih mudah untuk yang namanya ditawarkan sebuah keduniaan, duniawi ini, maka tidak akan bisa bersatu dengan orang yang mengejar kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan Allah ingatkan wa amma man tagha wa athara hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang akan melampaui batas, orang yang cenderung mencintai kehidupan dunia, maka Allah jadikan untuk mereka neraka jahim. Adapun wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang mampu mengalahkan hawa nafsu. Kalau ada Pak Iman itu saksi. Bagaimana pentolan-pentolan yang yang menolak gereja Yasin itu ditawarkan. Tinggal pilih di showroom mobil apa. Beritahu rekening, tinggal kami transfer, yang penting menyetujui. Yang istiqomah alhamdulillah, yang istiqomah. Yang tadi saya sebutkan di sini takdir sama takdir. Bagaimana kami diundang di Komisi 3 DPR. Waktu itu kita temani Pak Tiani saat itu. Wah, dikepung di mobil kita aja sudah ada intel, bayangkan. Sampai saya berucap, kita ini lagi di negara Indonesia atau di Thailand, karena seolah kita minoritas di gedung ini. Mereka yang melopon. Selain foto Bung Mulia, Lubis, Musinta, Muriwawahid, ini itu hadir membela mereka. Bayangkan, kita nggak punya pengacara kontak, hanya mengharapkan itu Allah. Dan itu kita lihat fenomena RS datang, mereka menyambutnya, mereka itu karena mahabbah, kecintaan. Dan saya lihat juga beberapa teman jamaah Al-Falah juga ikut saja, ya, mempostingkan jalan karena memang nggak bisa jalan macet. Itu karena mahabbah. Ada yang baik tidak ada. Sibabul muslimin
hadis ini semua umat Islam memahami, kita akan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi memang sudah menjadi sunnah. Bagaimana salah satu doa yang ditolak oleh Allah, doa, ya Allah, jangan engkau cerai-beraikan umat. Dikabulkan Allah atau ditolak? Ditolak. Umatku terpecah jadi berapa? 73 golongan. Bagaimana keadaan ini sudah digambarkan hakikat. Tinggal siapa yang lebih kuat. Apakah kecintaan akhiratnya atau kecintaan dunianya disebut dengan wahid. Semoga menjadi ibrah untuk kita yang dengarkan ini, apalagi khususnya saya. Pentingnya kita menjaga lisan, khususnya berkaitan dengan saudara kita muslim. Ya, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu disebut dengan ghibah? Qalu Allah wa Rasulullah a'lam. Ketika sahabat ditanya tahukah kalian apa itu ghibah, maka sahabat selalu jawabannya hanya Allah dan Rasul mengetahui. Apa kata Rasulullah SAW? Qala dzikruka akhaka bima yaqra. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang hakikatnya saudara kalau tahu dia benci dengan ucapannya. Jadi ghibah itu cerita kita, benar ada, otentik. Tapi kita menceritakan sesuatu yang tentang saudara kita yang saudara kita sendiri tidak suka diceritakan. Itu lagi. Kalau ada tambahan kurangnya itu namanya fitnah. Itu lebih berat sekali. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya kita menjaga ukhuwah. Kalau masalah perbedaan furu'iyah, hakikatnya itu ada sebuah sunnah. Yang jelas wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah perintahkan kita berpegang teguhlah pada tali Allah, jangan sampai kita berpecah belah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ketika ada satu persoalan yang membuat kita berbeda, kembalikanlah kebenaran itu berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itulah firman Allah dalam surah Al-Baqarah di ayat 147, kebenaran datangnya dari Allah. Maka laksanakanlah kebenaran itu, jangan sampai belum jadi orang yang ragu. Sibabul muslimin sunnah. Sekarang yang kedua, dalam hadis yang sama, ini lebih dahsyat lagi kata Rasulullah SAW. Wa qitaluhu kufr. Membunuh saudara muslim, memerangi saudara muslim ada sebuah perbuatan kekufuran. Makanya hukum-hukum berkaitan membunuh, pertama, orang yang membunuh itu adalah salah satu perbuatan yang membinasakan dia di dunia dan akhirat. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan kita istanibu as-sab'al mubiqat. Hindarilah 7 perkara yang membuat kita hancur dan binasa. Apa 7 perkara itu? Pertama, syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, aklu riba, memakan harta riba. Yang keempat, aklu malul yatim, memakan harta anak yatim. Yang kelima, membunuh tanpa hak. Yang keenam, menuduh wanita baik-baik berzina tanpa ada saksi. Dan yang keenam, yang ketujuh, lari dari pertempuran menegakkan sebuah kebenaran. Itulah 7 perkara yang dirasakan dan disitu berkaitan dengan membunuh saudara muslim. Bahkan Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah di ayat 32, man qatala nafsah bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Orang yang membunuh seseorang padahal orang yang dibunuh ini tidak ada kaitan dengan hukum qisas. Orang yang membunuh orang ini tidak ada kaitan karena orang ini membuat kerusakan di muka bumi sebagai ghirab. Seperti apa? Orang perampok dan sebagainya, atau sebagai pemberontak. Tidak ada kaitan. Dia membunuh hanya karena hawa nafsunya, hanya karena keinginannya yang dia kehilangan akal sehingga dia membunuh saudaranya. Maka apa kata Allah? Orang ini seolah-olah telah membunuh seluruh jiwa di muka bumi. Makanya ketika Qabil membunuh saudaranya Habib, itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, itu awal pembunuhan di muka bumi ini. Maka setiap pembunuhan di muka bumi sampai akhir kiamat, Qabil kecipratan dosa, karena dia memberi contoh yang pertama. Ya,
Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita berkaitan dengan kalau ada dua orang ingin saling membunuh, bukan karena salah satu pihak ingin mempertahankan akidahnya, mempertahankan hartanya, ada disebut dengan min maqasid syariah hifdzul mal, hifdzul nafas. Ada di antara 5 tujuan syariat di antara menjaga jiwa dan menjaga harta. Ini dia bertempur, dia menggunakan senjata untuk apa? Mempertahankan namanya sebuah hawa nafsu. Maka apa kata Rasulullah? Al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang terbunuh sama-sama dalam neraka. Sahabat ketika mendengar ini bertanya, "Mal maqtul ya Rasulullah? Kenapa orang yang terbunuh masuk neraka ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah SAW? Bukankah orang yang terbunuh ketika hidupnya dia ingin membunuh saudaranya dan dia pihak yang kalah maka terbunuh. Coba dia pihak yang jadi pembunuh kan? Dan hari ini kriminalitas di mana-mana, betapa mudahnya orang membunuh saudara. Bahkan level anak SD waktu itu. Tak pernah baca berita kriminalitas hanya gara-gara temannya yang bayar uang dia, utangan dia. Pak ya bilang dia bunuh teman SD level. Pak ya ya. Maka ini harus kita pahami. Surat Al-Maidah ayat 32. Bahkan Allah ingatkan lagi dalam ayat yang sama, wa man ahyan nas faka'annama ahyan nas jami'an. Barang siapa yang menjaga satu jiwa manusia di muka bumi ini, dia tidak melakukan sebuah pembunuhan dalam hidup dan dia justru menjaga kehormatan saudaranya, maka seolah-olah dia telah menjaga seluruh jiwa di kehidupan dunia. Hari ini karena negara ini tidak menerapkan hukum qisas, betapa mudahnya orang membunuh. Istri bunuh suami, wa'iyadzubillah. Suami bunuh istri, wa'iyadzubillah. Dan berbagai hal-hal yang remeh-temeh, wa'iyadzubillah. Mudahnya orang menghilangkan nyawa orang lain. Ini yang terjadi kenapa? Karena syariat Allah tidak ditegakkan. Kita lihat berikutnya dalam surat Al-Isra. Apa hukum membunuh? Surah Al-Isra surah 17 di ayat 33. Surah Al-Isra surah 17 ayatnya 33. Jadi yang di perang saudara, ngeri sekali kita hukumnya di depan Allah. Karena masalahnya sama takdir sini takdir. Ya kita dengar ya. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan kamu membunuh seseorang yang Allah haramkan, karena membunuh itu hukumnya haram. Menghilangkan nyawa satu nyawa itu hukumnya haram. Nanti kita bacakan ayat apa ancaman Allah kepada sang pembunuh. Ada 3 hal yang dibolehkan seseorang membunuh, dan ini berkaitan lebih banyak dengan pemerintahan Islam. Yang pertama, boleh membunuh karena berkaitan dengan hukum qisas, nyawa dibayar nyawa. Maka ini perintah Allah dalam surah Al-Baqarah di ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus qisas fil qatl al-hurr bil qatl wal 'abdu bil 'adli sampai akhir ayat. Ya. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kamu menegakkan hukum qisas dalam pembunuhan. Yang menariknya ayat ini sama dengan wajibnya saum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus qisas fil qatl, sama redaksi. Terhadap puasa Ramadan semua kita mengakui hukumnya wajib. Tapi hukum qisas terjadi perdebatan, melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Yang terjadi hari ini kekacauan. Padahal Allah jelaskan ayat berikutnya dari surah Al-Baqarah 179. Siapapun suatu negara atau suatu bangsa, suatu kaum menegakkan hukum qisas, apa jaminan Allah? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh pada penegakan hukum qisas itu ada jaminan kehidupan. Coba, setiap pembunuhan ada hukum qisas. Kira-kira yang membunuh itu mikir hari ini
Mana ada kenyamanan kita? Karena betapa mudah ya menghilangkan nyawa seseorang dengan 5 juta dengan sekian selesai. Maka Allah ingatkan, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jadi 3 golongan yang dibolehkan seseorang itu dibunuh. Pertama, menegakkan hukum qisas, nyawa dibalik nyawa. Yang kedua, berkaitan dengan murtad. Ini saya kaitkan lagi, hanya boleh membunuh orang murtad ketika negara ini adalah pemerintahan Islam. Bukan kita, ada saudara kita bukan membunuh. Ya. Dan yang ketiga berkaitan dengan apa? Hukum hududnya zina kepada yang muhsan. Mereka yang berzina wa'iyadzubillah, yang pernah menikah atau sudah menikah mereka berzina, maka hukumannya baru gugurnya dosa orang ini ketika dia apa? Dibunuh dengan cara apa? Dilempar batu sampai mati, baru gugur. Sekali lagi yang kedua ini juga berkaitan dengan pemerintahan Islam. Karena yang menentukan nanti siapa yang melempar adalah ulil amri atau qadhi, hakim yang menuju al-gojo, yang eksekutornya siapa. Bahkan teori hukum rajab ini, pelaku zina tersebut dimasukkan dalam sebuah lubang. Tubuhnya semua masuk ke dalam lubang, hanya tinggal kepalanya dilempar sampai mati, dan batunya tidak boleh batu besar. Ya Allah. Hanya 3 yang disebut dengan hak boleh seseorang itu dibunuh atau menegakkan hukum Islam tadi. Yang kedua berkaitan dengan riddah, murtad. Yang ketiga berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan hukum pidana, berkaitan zina tadi kepada yang sudah menikah atau pernah menikah. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li wali sultana fala yusrif fil qatl. Allah menggambarkan orang yang terbunuh, dia pasti memiliki keluarga wali, dan wali ini diberikan opsi oleh Allah. Opsi pertama, tegakkan hukum qisas, nyawa dibayar nyawa, luka dibayar luka. Opsi kedua, kalau tidak menegakkan hukum qisas, disebut bayar diat 100 ekor onta. Masih ingat kasus seorang pembantu kita membunuh majikannya? Indonesia lewat PJTK itu harus bayar tadi 30 miliar, nego, terakhir berapa? 21,5 miliar masalah segitu. Karena memang membunuh itu pilihannya hukum qisas atau apa tadi? Membayar dia denda 100 ekor onta. Dari 100 ekor onta, 60 ontanya harus gunting, ambil. Makanya mahal sekali. Nah, kira-kira setiap membunuh dendanya segitu, orang mikir, tapi karena tidak ditegakkan begini aja. Ya, bahkan pembunuhan ini kadang-kadang pidananya delik aduan, nggak terbukti dan sebagainya, insya Allah dan sebagainya. Nah, inilah kekacauan kehidupan kita. Padahal Allah sudah menjamin tadi walaupun fil qisas ayatun ya ulil albab. Surah Al-Baqarah berarti ayat 107 kita. Sungguh pada menegakkan hukum qisas ada jaminan kehidupan yang kekal. Berikutnya, apa ancaman Allah kepada wa'iyadzubillah pernah membunuh atau melukai saudara muslim? Dia surat An-Nisa ayat 93. Surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh saudara yang mukmin dengan sengaja. Apa ancaman Allah? Fajazaohu jahannam, maka ganjarannya, balasannya neraka jahannam. Bukan neraka yang main-main, bukan neraka utama, bukan neraka wel, ya, tapi neraka jahannam, neraka yang paling azabnya paling berat. Ya, seringan-ringan azab neraka jahannam, seseorang baru pakai rompak, otaknya meleleh mendidih, dan ini azab paling ringan. Tapi orang menganggap yang Allah ringankan azab, pada itu azab paling ringan dari neraka. Dan ini Allah siapkan di antara pada siapa? Orang yang membunuh saudara mukmin dengan sengaja. Ya, khalidan fiha. Bahkan Allah jelaskan
mereka kekal di dalamnya. Kekal di sini tidak selamanya mereka dalam neraka kepada sang penghuni. Sampai dosanya itu terhapus dengan adab neraka, baru nanti Allah pindahkan ke dalam surga. Yang kekal dalam neraka siapa? Orang musyrik dan kafir. Itu Al-Maidah surat 5 ayat 72. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang mensyirikkan di hadapan Allah, Allah haramkan surga kepada pelaku syirik dan mereka tempatnya dalam neraka. Allah haramkan surga kepada pelaku syirik. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam Sahih Bukhari, kullu ummati dakhala jannah illa man yusyrik billah. Semua umatku masuk surga kecuali yang berbuat syirik di hadapan Allah. Kenapa? Kenapa syirik itu pelakunya selamanya dalam neraka? Allah jelaskan dalam surat Az-Zumar surat 39 di ayat 65. Wa la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa melakukan kesyirikan, kata Allah, terhapus seluruh amal saudara dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Apa kerugiannya? Tempatnya neraka jahanam. Maka hati-hati dengan syirik, khususnya berkaitan dengan syirik akbar, syirik besar. Ya, syirik asghar seperti riya, ujub, sum'ah hanya menghapus amal soleh yang didasari oleh syirik asghar tadi. Tapi kalau syirik besar menghapus seluruh amal soleh seseorang. Kita lihat, fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Ancaman kedua dari Allah murka pada sang penghuni. Kemudian apa lagi? Wa la'anahu, Allah melaknat. Terus apa lagi? Wa'adda lahu 'adaban 'azima. Allah mengancam 4 pada sang penghuni yang tanpa hak. Apa yang dibunuh saudara muslim hanya persoalan egonya, hanya persoalan salah paham dan sebagainya, wa'iyahumillah, bukan berkaitan dengan maqasid syar'iyyah, atau misalnya yaitu hibdun nafas wa hibdun nafas, di antaranya menjaga jiwa dan menjaga hati. Contoh, ternyata nyawa kita terancam. Ada orang-orang, kalau menurut kita ada kemampuan melawan. Kalau Allah kita di pihak yang kalah mati dalam rangka mempertahankan jiwa kita, mempertahankan keluarga kita. Wahai bisa merampok, ada yang memperkosa terhadap keluarga kita lawan. Kalau Allah kita di pihak yang kalah, kita mati syahid. Tapi juga harus mengukur kemampuan. Kok kira-kira perampoknya 5 semua pakai kelewat, kita sendiri itu namanya mati syahid. Ya. Jadi artinya kita merasa ada kemampuan melawan. Tapi kalau Allah memang kita di pihak yang kalah. Karena mempertahankan jiwa dan takwa kita. Ya. Kalau ini terbalik, hanya membunuh dengan sengaja, hanya persoalan ego, salah paham, hanya persoalan perbedaan pemahaman kelompok. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Apa kata Allah dalam salah satu ayat, ayat surah Al-Maidah? Setiap kelompok bangga dengan kelompok. Akibat yang menganggap kelompok lain kafir, bla sehingga mereka saling membunuh. Apa yang terjadi di sini? 4 ancaman Allah. Pertama, neraka jahanam. Yang kedua, Allah murka. Yang ketiga, Allah melaknat. Yang keempat, Allah siapkan yang namanya azab yang sangat berat. Jadi yang mana ancaman Allah kepada sang penghuni? Yang tampak. Berikutnya, ya, kita lihat lagi berkaitan dengan hukum qisas dan bayar diyat, bisa dilihat dari surah Al-Baqarah tadi ayat 194 dan 179, ya. Kemudian di surah An-Nisa, bagaimana hukum membunuh tidak sengaja. Misalnya bapak-bapak yang hobi nembak burung. Qadarullah ketika nembak burung ternyata di pohon mangga ada anak di situ. Kena, itu berbeda hukum. Ya, kita lihat bisa dalam surah An-Nisa ayat 92. Surah An-Nisa ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah wa diyatun muslimatan ahli ila yasaddaqu. Jadi kalau berkaitan membunuh dengan sengaja, 2 pilihan. Membebaskan budak dan sekarang tidak lagi budak, atau dia membayar diat kepada keluarga yang berbudak. Ya.
Hakikatnya demikian. Tapi kalau keluarga yang terbunuh itu memaafkan, itu lebih baik kata Allah. Ini berkaitannya. Saya bacakan sebuah beberapa hadis dari riwayat yang lain dari Muslim. Bahayanya orang memegang yang namanya senjata tajam. Walaupun dia cuma bercanda, gua potong lu. Ini hati-hati pakai tiap korban. Kan semua pegang pisau. Ya, jadi awalnya bercanda, tapi ternyata candaan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Saya bacakan hadis. Ini ada hadis dari Muslim. La yushiru ahadukum ila akhihi bis-silah. Tidak boleh seseorang dari kamu itu menunjuk-nunjuk dengan senjata tajam kepada saudaranya. Ya. Kemudian fa innahu la yadri ahadukum la'ala syaitan yanzilu fi yadihi fa yaqau fi hufratin minan nar. Karena ketika seorang menunjuk-nunjuk dengan senjata tajam, dia kan tidak tahu apabila syaitan menggoda dia, menggelincirkan tangannya tiba-tiba dengan main-main tadi bercanda-bercanda kena, maka orang ini telah menyiapkan dirinya di lubang api neraka. Jadi apalagi kalau berantem suami istri pakai senjata, saya pernah lihat. Karena istrinya merasa terzalimi dan suami tempel mukul dia, kalau saya lagi bertamu. Itu istri ambil parang aspal. Alhamdulillah, bagaimana cerita saya juga berani. Biasanya takut juga gitu. Ya, dengan izin Allah jatuh lah. Wah bisa Ustaz, dia begadang begini. Akhirnya kalau Allah Masya Allah suami meninggal, istrinya menyesal. Bahkan saya tawarkan, enggak saya cari jodoh. Enggak Ustaz, saya ingin setia bagi, memang ada hadis Rasulullah SAW, wanita itu siapa suami terakhir. Jadi begitu wanita ini menikahi laki-laki lain, suami pertama kan bukan. Tapi kata suami pertama yang masuk surga tenang Ustaz. Nanti kan saya tinggal pilih bidadari yang mana. Lupa gitu. Istri solihah dengan bidadari, siapa lebih cantik nanti di surga? Istri solihah jadi ratunya bidadari. Hakikatnya demikian. Ya. Dan di sana tidak ada yang cemburu tapi setiap penghuni surga siapkan 2 bidadari. Satu kalau istrinya soleh, satu bidadari urus makhluk yang tidak pernah tersentuh. Kalau syuhada berapa bidadarinya? 70. Jadi kalau kita benar-benar nanti agama ini dihinakan oleh kelompok tertentu, siap jadi syuhada, 70 bidadari yang disiapkan dengan kabur pula. Jadi motivasi targetnya apa? Kita disiapkan. Kalau itu berkaitan dengan agama. Ya misalnya wa'iyallah kita dilarang sholat, dilarang beribadah, karena kelihatannya arah ke sana PKI mulai muncul. Kita lihat domba Syiah bagaimana semakin merajalela hari. Ya, bisa terjadi wa'iyallah. Kalau sampai level itu, semua kita wajib melihat membela agama Allah dalam rangka di'idai karena tinggal luruskan ini, ya. Nah ini bahwa tingkat nunjuk-nunjuk mengangkat senjata tajam pada kawan kita aja dilarang. Ya. Berikutnya kita baca lagi hadis berikutnya. Man asyara ila akhihi bihadidatin. Ya, barang siapa yang menunjuk pada saudaranya bihadidah dengan senjata tajam, ya, fa innal malaikata ta'anahu. Ternyata orang yang bermain-main dengan senjata tajam menunjuk pada saudaranya bercanda serius, malaikat melaknat. Tal'anul malaikat. Kemudian hatta yanzi'a wa in kana akhahu li abihi wa annahu tal'anu hatta yanzi'a wa in kana akhahu li abihi wa ummuhu, ya. Jadi wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, hakikatnya intinya dari hadis ini kita dilarang untuk menunjuk-nunjuk senjata tajam. Apalagi hadis ini menjelaskan wa in kana akhahu li ummihi wa abi, apalagi seorang anak saudaranya menunjuk senjata ini kepada saudaranya yang lain, apalagi pada ibunya dan ayahnya.
Ya, hari ini kita lihat banyak sudah menjadi anak durhaka, mengancam-ngancam orang tua. Ketika keinginannya wahiyallah tidak dipenuhi orang tuanya, kita mendengar banyak cerita. Dan ini tanda akhir zaman. Walatul ammatu rabbaha. Ketika mereka Jibril bertanya, ya Muhammad, mata saat kapan hari kiamat datang? Jawaban Rasulullah SAW, as-sa'il a'lam minal mas'ul, yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya, tapi beliau menjelaskannya memberati di kiamat. Apa itu? Walatul ammatu rabbaha. Ketika seorang budak melahirkan tuannya. Apa dipahami para ulama? Ketika banyak orang tua menjadi budak di hadapan anak-anak. Hati-hati. Ya, titip anak lo. Kira-kira ayahnya udah dibantah. Padahal pengajian yang dimanfaat lo. Misalnya gitu ya. Atau ibunya, bahkan ada seorang jamaah ustaz, saya nggak berani melarang anak saya karena selama ini gaya hidup saya adalah anak. Sampai demikian bahasa. Ada kewajiban anak menghormati orang tua. Karena seorang orang tua tidak pernah berhitung terhadap anak. Walaupun agak menarik, ada fatwa dari Syekh Utsaimin, ketika orang tua memerlukan, anak istri juga memerlukan, mana lebih diutamakan? Jawaban beliau, anak istri lebih diutamakan. Karena Allah memerintahkan seorang suami memberi nafkah kepada anak istri. Sedangkan orang tua hanya sekedar membantu kalau ada kelebihan. Karena itu adalah tanggung jawab Allah nanti terhadap orang tua kita. Ya, kira. Jadi kalau ada kelebihan, tapi sebagai seorang anak kita juga berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita. Inilah gambaran Bapak Ibu. Hadis ini menurut Allah sangat sesuai dengan keadaan kita hari ini. Semoga kita bisa memaknai, jangan sampai dalam hidup ini pertama mencela, menyakiti saudara muslim, apalagi levelnya sampai bilang tangan ini mengalirkan darah saudara muslim. Kecuali karena berkaitan mempertahankan jiwa kita dan harta kita dan agama. Ini sedikit saya tambah. Ada 3 golongan manusia diharamkan untuk dibunuh. Jadi haram hukumnya. Pertama, saudara kita mukmin. Yang kedua, ternyata kafir dzimmi. Apa itu kafir dzimmi? Orang kafir yang tinggal di negara Islam dan mereka sudah membayar upeti kepada pemerintah suatu negara Islam dan mereka dalam perlindungan pemerintah Islam. Itu mereka dilarang untuk dibunuh. Disebutkan kafir dzimmi. Berikutnya yang ketiga, kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Orang-orang kafir yang punya perjanjian dengan orang Islam. Contoh, mereka tinggal dari negara mana, kalau masuk ke negara Islam mereka dapat perlindungan dan mereka dilarang untuk dibunuh. Jadi 3 golongan ini yang paling utama tadi, jangan sampai kita memutus saudara kita sesama muslim. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Mohon maaf segala kekurangan saya. Hanya sebuah doa kita dari Allah. Semoga umat Islam di negeri ini bersatu. Amin. Tidak mudah dipecah belah oleh kelompok manapun, dan semoga kita mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan rakyat juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masabul khairat, kita tutup dengan doa Quran majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.